lahirkan sampai kau meninggal nanti, ada satu hal yang tidak pernah terpisah dalam dirimu. Kita sayang kepada ibu yang telah mengandung kita, tapi ada masa di mana kita berpisah. Entah kita merantau, entah kita pergi sekolah, kita berpisah. Kita sayang kepada anak, tapi ada masa di mana kita berpisah. Entah dia pergi sekolah, entah kita pergi kerja, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah terpisah sejak dari dilahirkan kita sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Jasad dan ruh. Nah, ini mau dipisahkan ini. Ketika jasadmu sudah mau dipisahkan dan rohmu, itu adalah perpisahan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat mengharukan. Karena disitulah saatnya perpisahan yang sejati. Roh dan jasad yang tidak pernah sedetik pun berpisah akan saling meninggalkan satu sama lain. Roh akan pergi mempertanggungjawabkan kelakuannya di atas muka bumi, tanah menjadi tanah, tubuh menjadi tanah kemudian. Nanti di hari kebangkitan, tadi tubuh yang sudah hancur lebur akan dibangkitkan kembali. Anda tidak percaya? Baca Yehezkiel 37, baca surah Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala ma yuhyil idzama wa hiya ramim. Qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Itu akan dibangkitkan kembali. Jadi kalau ruh sudah keluar dari jasadmu, nggak bisa lagi kau berkata, saya berat meninggalkan iman saya kepada, nah nenekmu kiper, mana bisa. Pokoknya jasadmu, ruhmu sudah tunduk kepada ketetapan Tuhan. Nggak bisa lagi kau akal-akalan. Mana saya tidak mau terpisah dengan Yesus, saya tidak bisa menanggalkan iman kepercayaan kepada Yesus. Yes, kamu bisa berbicara seperti itu, karena jasadmu masih menyatu. Tapi ketika rohmu keluar dari jasadmu, di bawah tanah, kau ditanyai kemudian, kamu tidak bisa berbicara apa-apa. Kenapa? Karena rohmu sudah tidak bisa lagi memerintahkan jasadmu. Jasadmu tidak lagi bisa memerintahkan rohmu. Rohmu akan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Lu ketika hidup, lu menyembah ciptaanku, lu menyembah utusanku, maka ku sentil kau. Gimana ceritanya? Nah, kesempatan, kamu masih diberi kesempatan oleh Allah. Dipertemukan dengan Bang Suma. Orang-orang yang bertemu dengan Bang Suma, bertemu dengan Bang Handi, Dinda Ardiansa, Dinda Alif, Ahisugi, Ukhti Vera, dan juga Inspirasi, itu adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kenapa? Diberi kesempatan kemudian untuk membuka hati menerima kebenaran. Dibandingkan mereka yang menjadi aktivis gereja, tidak pernah kemudian berdebat dengan orang-orang yang paham tentang kebenaran. Mereka yang aktif, mereka yang pendeta, yang pastor, yang membuat pastor yang membodoh-bodohkan dirinya untuk tetap menyembah kepada ajaran yang dititipkan Romawi. Tapi anda semua yang pernah berdebat dengan kami umat Islam, itu Tuhan yang menggerakkan hati kalian. Tuhan yang menggerakkan hati kalian. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, kata Tuhan. Terimalah kebenaran itu, aku menyayangimu. Mungkin ada sesuatu perbuatan baik yang pernah kamu lakukan, sehingga kamu dipertemukan dengan kami Bang Zuma, dengan kami para apologet. Sehingga Tuhan memberikan ruang. Kepas, aku berikan kesempatan kepadamu, karena aku menyayangi kamu. Ayo dengarkan mereka apologet Islam. Mereka tidak akan menipumu dengan mereka mengatakan Yesus itu utusanku, dengan mengatakan Yesus itu manusia suci, dengan mengatakan Yesus terkemuka di dunia dan akhirat, dengan mengatakan Yesus membangkitkan orang mati, dia orang terhormat di dunia dan akhirat, dia suci, dia tidak dibunuh. Itu artinya dia menyelamatkan kau, ingin menyelamatkan dirimu, bukan menyesatkan engkau. Tidakkah kau lihat lisan mereka memuji apa yang kau sembah? Tapi meskipun mereka memujinya, dia memujinya sebatas ciptaan utusan Rasul Tuhan. Tetapi kenapa kau memperbodoh diri hanya gara-gara ikut nenek moyang, hanya karena gelar minum balok, gelar minum tua, gelar topi miring, gelar gemar kemudian makan babi, sampai kau melupakan kebenaran itu. Kau mau hidup berapa tahun, Kepas? Setelah tiba masa nanti, ada masa di mana kakimu tak bisa lagi kamu angkat karena kena urat asam. Ada masa di mana lagi makanan tak bisa lagi masuk di tubuhmu. Kenapa? Karena kena lambung asam.
Ada saatnya kau nggak bisa lagi mengunyah. Kenapa? Karena gigimu sudah satu persatu permisi meninggalkan engkau. Ada masa kau tidak bisa lagi membedakan mana cewek cantik, mana yang jelek. Karena matamu sudah mulai buram. Itu. Nah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Tuhan pencipta kita, kesehatan akal masih ada kemampuan untuk itu, mata masih bisa membaca Quran, kuping masih bisa mendengarkan nasihat, mulut masih bisa menasihati orang-orang untuk ikut kepada jalan yang benar. Manfaatkan itu, jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di atas muka bumi ini hanya untuk sementara. Coba, pernah tidak Anda menerawang ketika saya sudah meninggalkan dunia, saya mau kemana? Oh, aku pergi bersama Yesus. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mau pergi bersama dengan Yesus? Itu cuma doktrin, itu cuma dogma dari bapak-bapak gereja. Yesus tidak mengenal engkau dan sinyal itu sudah ada dalam Bible. Sinyal itu ada dalam Bible. Bahwasanya orang-orang yang mengaku bertemu dengan mengaku pengikut Yesus, sebenarnya mereka itu adalah menolak Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah mereka yang menolak Bapa sekaligus menolak anak? Coba, siapa yang menolak Bapa? Kristen. Kenapa dikatakan menolak Bapa? Karena Bapa telah mengajarkan hukum Torah, ditolak. Bapa mengajarkan dirinya tiada Tuhan selain dirinya, ditolak. Bapa mengatakan bahwa dia tidak ada Tuhan dibentuk setelah dia, ditolak. Bapa mengatakan Yesus adalah anakku, hambaku, ditolak. Ditolak semuanya. Jangan kau menambahi hukumku, hukum Torah, ditolak. Hukum-hukumku hanya untuk Bani Israel, ditolak. Itu penolakan terhadap Bapa. Siapa yang menolak Bapa? Menolak anak. Nah, Yesus datang mengajarkan dirinya hidup kekal itu, mengenal diriku sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Tapi ternyata saudara Kepas tidak mengenalnya sebagai utusan. Pokoknya dia adalah Bapa itu sendiri, EGP dengan Yesus. Nah, apakah keegoan seperti itu yang akan menyelamatkan? Tidak. Yang akan menyelamatkan kita adalah simpul dari Tuhan berupa akal yang membimbing jasad dan rohani kita ini untuk menuju kepada kebenaran ilahi. Apa itu? Tuhan tanpa mewujudkan dirinya di atas muka bumi, kita sudah sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tanpa datang ke muka bumi menjadi makhluk, dengan melihat diri kita ini, dengan menyadari bahwa ada unsur roh di dalam diri kita ini, kita sudah sadar bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan menghadirkan dirinya dalam dua alam, alam semesta jagat raya yang luas dan alam kecil berupa manusia. Titik-titik simpul dalam tubuh kita, napas kita, suara kita, mata kita, telinga kita, itu adalah cerminan alam semesta yang kemudian diringkas dalam tubuh manusia. Coba, perkataan kita ini adalah angin, air yang mendinginkan. Amarah kita ini adalah api yang membakar. Coba, rangkulan kita ini adalah udara yang menyejukkan. Jadi tubuh kita ini adalah cerminan alam semesta. Mekanisme yang terjadi dalam tubuh, darah mengalir sampai ke ujung kaki, naik lagi sampai ke otak, muter lagi masuk ke jantung, jantung ke paru-paru, turun ke limpa, terus turun ke begitu terus. Itu adalah simbol wujud eksistensi alam semesta antara gugusan-gugusan bintang-bintang yang bertaburan di alam jagat raya ini. Itu disimpulkan kemudian di dalam tubuh manusia. Jadi tubuh kita ini adalah wujud alam semesta. Wujud alam semesta. Tubuh manusia ini yang wujud ini adalah eksistensi ringkasan keagungan ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kemudian di alam jagat raya berupa manusia. Manusia karena dia mampu berkarya, dia menciptakan komputer. Komputer itu adalah wujud eksistensi manusia kecil atau alam kecil. Itulah komputer. Hebatnya manusia. Nah, kemudian Tuhan pencipta alam semesta menyatakan kehadirannya dengan cara apa? Menciptakan dua alam tadi. Apa itu alam semesta dan alam kecil manusia? Dari dua alam inilah kemudian Tuhan menghadirkan dirinya bagi orang yang berakal. Jadi jangan kau ikut agama pagan. Dewanya datang ke bumi, baru mereka mencari dewa. Kenapa orang menyembah dewa? Kenapa orang menyembah berhala? Karena mereka tidak menggunakan akal. Yang mereka gunakan kemudian adalah mata. Yang mereka gunakan adalah perut. Apa yang mereka perjuangkan hari demi hari adalah isi perut. Mereka berburu, mereka bercocok tanam untuk perut. Tapi untuk bertuhan, mereka tidak ada simpul untuk mengetahui itu. Kenapa? Karena yang mereka dipengaruhi penyembahan kepada roh-roh. Melihat pohon besar,
Mereka katakan ini adalah dewa, tempat dewa-dewa bersemayam. Melihat batu besar, ini adalah perwujudan daripada dewa kita. Sekarang waktunya GTW, garansi tepat waktu dari Shopee. Beli semua di Shopee, garansi tepat waktu. Lahirkan hal-hal baru, memberikan sesuatu yang sifatnya dinamis, non-statis. Akal kita ini membawa kita kepada perbaruan masa, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin bermoral, semakin hari semakin beradab. Tapi kenapa jiwa kita ini gersang dari ketuhanan? Kita sudah merasakan mal, kita sudah merasakan pesawat tempur, pesawat terbang. Kita sudah menginjakkan kaki dengan negara hebat, negara maju. Tapi sifat kerohanian kita masih stupid, masih paganism. Masih percaya kepada hal-hal tahayul. Masih percaya kepada Tuhan yang melata di atas muka bumi. Apa artinya modernisasi yang ada di depan kita ini? Komputer, kita bisa berbicara jarak berapa mil. Kita ngomong, cuma mengatakan A. Kupingmu di seberang sana mendengarkan A. Tetapi berbicara mengenai Tuhan, seakan-akan Tuhan itu jauh, seakan-akan Tuhan itu kecil, seakan-akan Tuhan itu lemah, sehingga dia harus diwujudkan dalam rupa makhluk. Tuhan itu tidak kayak begitu. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Sehingga yang dikatakan Tuhan, cukup teriak aja, ya Rob, ya Tuhanku, penciptaku, berikan petunjuk kepadaku. Nah, petunjuk itu datang berupa wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga akal kita tidak bertentangan dengan Al-Quran. Satu-satunya kitab di atas muka bumi yang menantang. Ayo, kalau kau ingin membuktikan bahwa Quran itu bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, silakan kau buat ayat surah yang semisal. Ini tantangan, satu-satunya kitab yang memberikan tantangan kepada seluruh manusia, apapun strata pendidikannya. Masa nggak mau? Masih mau memperbodoh diri hanya karena doktrin dogma, aku tidak bisa melepaskan Yesus. Halo, apakah Yesus memang menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Oh iya, Yohanes 13 nomor 13. Itu terus sampai mati gitu. Sampainya roh keluar dari tenggorokan masih itu. Akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan, kayak gitu aja. Satu dalil itu aja kamu tabrak, kamu gunakan untuk menabrak dalil-dalil dia mengatakan aku utusan, aku utusan, aku utusan, aku utusan, aku utusan. Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit. Hanya ayat 17, Roma 14 ayat 17. apa? Roma 14, nomor mundur, nomor 19, nomor 9 mereka katakan, untuk itulah Yesus mati supaya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan, baik orang mati maupun orang hidup. Yang kayak gini Anda pakai. Yang Roma kayak ini 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang permasalahannya itu ucapan siapa, Cak Ayu? Bukankah iblis bisa menyelewengkan pemahaman-pemahaman benar dari para nabi? Iya kan, Coba, apakah iblis ini akan tinggal diam melihat kita begitu taat hanya menyembah kepada Tuhan yang betul, sedangkan iblis malu di hadapan Rabb, malu di hadapan Tuhannya ketika ia bersumpah, karena engkau sudah menyatakan aku sesat, panjangkan umurku dan aku akan buktikan kepadamu, aku akan menyeret semua keturunan Adam untuk masuk ke neraka bersamaku, untuk membuktikan bahwa aku benar. Aku kau ciptakan dari api, kau ciptakan mereka dari tanah. Aku buat dia akan masuk ke dalam neraka untuk membuktikan bahwa tak layak kemudian aku yang iblis sujud kepada makhlukmu yang hina itu.